Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA pada hari ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan, yakni pada topik reproduksi seksual pada tumbuhan. Namun, sebelum pembahasan kita mengenai reproduksi seksual pada tumbuhan, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses penyerbukan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan pada tumbuhan. Ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ada 3 kompetensi yang harus kalian kuasai. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa tumbuhan Angiospermae dapat melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Masih ingatkah apa itu reproduksi aseksual? Materi ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Namun, untuk mengingatkan kembali apa itu reproduksi aseksual, perhatikan review materi pada pertemuan sebelumnya. Reproduksi aseksual adalah cara reproduksi tumbuhan untuk menghasilkan individu baru, tapi tanpa melibatkan proses fertilisasi. Jadi, itu adalah reproduksi aseksual. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas reproduksi seksual pada tumbuhan. Kalau reproduksi aseksual itu diartikan sebagai proses reproduksi tumbuhan proses reproduksi tumbuhan untuk menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Apa itu reproduksi seksual? Nah, kalau reproduksi seksual adalah proses tumbuhan menghasilkan individu baru melalui proses fertilisasi. Jadi, apa perbedaan antara reproduksi seksual dan aseksual? Perbedaannya terletak pada proses fertilisasi. Jika aseksual tanpa melibatkan proses fertilisasi, karena organ reproduksi dari reproduksi aseksual adalah bagian dari organ tumbuhan tersebut, seperti akar, batang, dan daun. Tapi pada reproduksi seksual, organ reproduksinya adalah sel kelamin, yakni sel sperma dan sel telur, serta proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Jadi itu adalah perbedaan antara reproduksi aseksual dan seksual. Namun pada hari ini kita akan membahas bagian yang kedua, yakni pada reproduksi seksual. Nah, sebelum kita lanjut membahas apa itu reproduksi seksual, masih ingat dengan struktur bunga seperti ini? Saya yakin ini pernah kalian pelajari ketika SD. Ya, sambil kita ingat kembali, kita lihat penomoran struktur bunga pada tampilan berikut, nomor 1 sampai dengan nomor 11. Sambil diingat-ingat, oke, kita baca penjelasan dari struktur bunga berikut. Bagian betina pada bunga disebut putik yang terdiri atas kepala putik nomor 2 dan tangkai putik nomor 3, bakal buah nomor 4, dan bakal biji ditunjukkan oleh nomor 5. Sedangkan nomor 6 adalah kelopak bunga. Nomor 7 adalah tangkai bunga. Nomor 8 adalah bagian jantan yang kita sebut dengan benang sari. Benang sari terdiri atas tangkai sari nomor 9, kepala sari nomor 10, dan yang berwarna menarik adalah mahkota bunga nomor 11. Ini adalah struktur bunga pada tumbuhan Angiospermae. Ada bagian betina, ada bagian jantan.
Loh, kok ada dua, ada bagian jantan dan betina? Ya iya, karena bunga merupakan organ reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae. Perhatikan gambar berikut. Mengapa lebah atau hewan lain mendatangi bunga? Apa yang diambil lebah dari bunga? Apa manfaat keberadaan lebah bagi bunga? Pertanyaan-pertanyaan ini saya yakin pernah kalian pelajari ketika mempelajari sistem reproduksi tumbuhan di materi IPA SD. Lebah dan hewan lain tertarik pada bunga karena warna dari mahkota bunga dan madu yang dihasilkan oleh bunga. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara lebah atau hewan lain dengan bunga. Lebah dan hewan lain ternyata dapat membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi atau penyerbukan. Nah, kalau begitu, apa itu penyerbukan? Pada gambar, lebah membantu bunga dalam peristiwa penyerbukan. Serbuk sari melekat pada kaki lebah. Saat lebah berpindah, serbuk sari yang melekat pada kaki dapat melekat pada kepala putik. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik itulah yang disebut dengan penyerbukan. Jadi, penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Jika pada gambar proses penyerbukan dibantu oleh lebah. Pada gambar, kalian ditunjukkan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Apakah proses penyerbukan hanya dibantu oleh lebah? Nah, berikut kita akan bahas perantara dalam penyerbukan. Yang pertama adalah anemogami atau proses penyerbukan dibantu oleh angin. Tanaman jagung dan padi memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila tertiup angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau, merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin atau anemogami. Yang kedua adalah entomogami atau proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Bunga yang memiliki warna yang menarik dan cerah serta menghasilkan nektar sangat menarik bagi serangga seperti lebah untuk hinggap dan menghisap nektar. Umumnya serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke putik. Selanjutnya adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh burung atau ornitogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk terompet. Jadi ciri-ciri berikut itu adalah tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh burung. Selanjutnya, proses penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar atau Chiropterogami. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Selanjutnya adalah antropogami atau proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Namun, antropogami juga dapat dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri, maka perlu bantuan manusia untuk melakukan penyerbukannya. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam penyerbukan. Ada
apa saja sih macam-macam penyerbukan? Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yakni jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami atau xenogami. Penyerbukan silang itu terjadi jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Selanjutnya, penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Sulit untuk dipahami? Jika penjelasan ini sulit dipahami, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar model macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Apa tadi penyerbukan sendiri? Yakni jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Perhatikan gambar penyerbukan sendiri. Penyerbukan tetangga, gambar sebelah kanannya. Apa tadi? Penyerbukan tetangga. Betul. Jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Jadi bunga yang berbeda tapi pada satu tumbuhan, itu adalah penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan silang, perhatikan gambar penyerbukan silang. Nah, itu adalah penyerbukan silang. Untuk penyerbukan silang, jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain, bunganya sama tapi berasal dari pohon lain atau tumbuhan lain, tapi masih dalam satu jenis. Sedangkan yang keempat, penyerbukan bastar, lihat model contoh gambarnya seperti itu. Penyerbukan bastar yaitu jika serbuk sari menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Demikian pembelajaran IPA hari ini. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.